Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian beliau menjawab, keutamaan sholat tarawih pada malam pertama, keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam kedua, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada malam ketiga, para malaikat menyeru dari bawah arsy, mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Keutamaan sholat tarawih pada malam keempat, orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala layaknya orang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Keutamaan sholat tarawih pada malam keenam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohonkan ampun baginya. Pada malam ketujuh, bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-8, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapatkan pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan para nabi. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11, yaitu kelak ia akan keluar dari dunia mati seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang tarawih di malam ke-13 ini akan selamat dari segala macam keburukan. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14, yaitu malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih, sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihisap atau dihitung amalnya lagi. Pada malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikat yang menyangga arsy bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih di malam ke-15 ini. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-16, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menuliskannya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk syurga. Pada malam ke-17, yang sholat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18, para malaikat berseru, "Hai hamba Allah yang sholat tarawih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ampunan kepadamu dan kepada kedua orang tuamu." Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengangkat derajat yang tarawih di surga Firdaus. Pada malam ke-20, bagi yang sholat tarawih diberikan pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala
kelak akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang sholat tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-23, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah kota di surga. Ini tentunya bagi yang sholat tarawih di malam ke-23. Pada malam ke-24, bagi yang sholat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 24 doa yang akan dikabulkan. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-25, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur baginya. Pada malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-27, tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Dan fadilah di malam terakhir, yaitu malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga, aku Tuhanmu dan kamu hambaku."